Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali berada di Mushola Al-Mumtaz ya Ustaz ya. Kalau nggak salah, saya di sini tuh Ramadan tahun lalu ya Ustaz ya. Betul ya? Kayaknya rencananya ngundangnya emang setahun sekali kayaknya ya. Baik, alhamdulillah. Senang saya bisa berada di sini lagi. Saya dikasih topik ini Ustaz, apa? Fitnah terhadap Quran dan menjaga akidah. Ya. Insya Allah nanti kita bicara tentang syubhat-syubhat terhadap Quran dan Islam sebenarnya yang mungkin kita kalau yang tidak banyak berkecimpung di medsos mungkin kurang banyak tahu ya. Kalau yang banyak di medsos apalagi yang tertarik dengan dialog lintas agama biasanya udah sering tuh mendengar tentang tuduhan-tuduhan terhadap Islam, terhadap Quran gitu ya. Kita coba bahas nanti ya. Nah, betul kata Pak Ustadz tadi, saya belum pantas disebut Ustadz. Saya masih prostat, bukan Ustadz. Proses jadi Ustadz gitu. Nah, baik. Kalau saya sudah pernah datang ke sebuah masjid, biasanya saya memperkenalkan tentang ilmu kristologi. Ya, ilmu kristologi itu adalah memang bidang yang kami geluti ya, di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang mana kami berkeyakinan bahwa ilmu kristologi ini adalah ilmu yang juga merupakan ilmu di dalam dakwah tauhid. Jadi kami beranggapan kami berdakwah tauhid tetapi menggunakan ilmu kristologi, gitu ya. Kristologi sendiri itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Kami menggunakan itu untuk sebut saja berdebat gitulah ya, sebut saja berdebat atau perang pemikiran dengan kalangan saudara-saudara kita yang Kristen, di mana dari perdebatan tersebut kami mencari persamaan antara Islam dan Kristen. Tetapi dari persamaan tersebut kami juga harus bisa menunjukkan perbedaan yang paling krusial antara Islam dan Kristen, sehingga kami berharap bahwa dari ilmu kristologi itu kami bisa membuat mereka juga ikut berpikir begitu, sehingga insya Allah mereka bisa menerima Islam. Alhamdulillah dari tahun 2021 kami melakukan dakwah kristologi ini. Kami di Indonesia ya maksudnya, karena kami membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Alhamdulillah hampir di setiap wilayah sekarang kami banyak membantu orang-orang di luar Islam untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Yang paling banyak memang di daerah Jakarta dan juga daerah Manado. Wah, jadi Manado yang sering disebut katanya kota Injil gitu, ternyata sekarang banyak orang Nasrani yang memeluk Islam. Alhamdulillah ya. Jadi kenapa kami menggunakan ilmu kristologi ini? Karena dengan kita mengetahui agama Kristen, ketika kita melakukan perang pemikiran dengan mereka, kita sudah mengetahui apa yang menjadi akidah mereka. Kami juga sudah mengetahui apa yang ada di dalam kitab mereka, sehingga hal-hal yang sering mereka tuduhkan kepada Islam terutama ya, juga kepada Quran, juga tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan terhadap Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu semuanya bisa terbantahkan. Bahkan tidak hanya terbantahkan, tetapi kita juga bisa menyerang balik ya. Itu kita sering lakukan. Nah, kami juga melakukan dialog-dialog dengan pemuka-pemuka agama mereka, di mana kami melakukan dialog-dialog tersebut itu dengan tuntunan Quran.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita selama kita berdialog dengan mereka atau berdebat dengan mereka, kita lakukan dengan cara yang paling baik sesuai dengan ayat di dalam Quran. Kita juga dilarang menghina sesembahan mereka, karena kita tahu bahwa kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka juga bisa menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, gitu ya. Jadi kami melakukan perdebatan itu dengan mereka, tapi dengan tujuan edukasi. Edukasinya buat siapa? Edukasinya buat yang menonton. Untuk kaum Islam, untuk kaum Muslim, kami berharap mereka imannya tambah kuat, akidahnya tambah tebal, gitu ya. Untuk yang bukan Islam atau yang belum Muslim, saya sebutnya belum Muslim ya, insya Allah mereka jadi Muslim. Mereka bisa kita ajak berpikir, gitu ya. Karena kami selama melakukan perdebatan, kami tidak hanya mengedepankan emosi, tapi kami mengutamakan data dan fakta, apa yang ada di dalam kitab mereka, apa yang ada di dalam sejarah mereka, dan apa yang ada di dalam tradisi mereka. Jadi itu yang kami lakukan. Alhamdulillah sekarang saya di studio, hampir tiap hari saya terima tamu sekarang. Tapi tamunya tidak semuanya dari Kristen, ada juga yang dari Muslim, ya. Muslim juga ada yang datang ke tempat saya, entah suami yang bawa istrinya murtad, atau istri yang bawa suaminya murtad, atau suami istri yang dulu nikahnya beda agama. Ada juga yang bawa anaknya yang sudah sekolah di luar negeri pulangnya murtad. Itu hal-hal yang sudah biasa kami hadapi. Namun yang mengembirakan buat kami juga, dari saudara-saudara kita yang datang ke tempat saya, terutama yang dari Kristen, banyak juga yang akhirnya mereka memeluk Islam, ya. Ada juga yang datang berkonsultasi, datang tidak cukup sekali, bahkan ada yang sampai 5 kali baru bersyahadat, ada. Jadi kita sudah seperti kayak tempat konsultasi gitu buat mereka, gitu ya. Ya, itu semuanya kita layani hanya dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sekarang juga melihat di medsos, tidak hanya mereka juga membuat propaganda-propaganda, tetapi mereka juga berani langsung menyerang Islam, ya. Bahkan ngakunya Muslim tapi menyerang Islam. Mungkin bapak-bapak atau ibu ada yang pernah melihat ya video-video seperti itu, ya. Ngakunya Muslim, bahkan yang perempuan ada yang pakai kerudung gitu. Tapi mereka membuat konten isinya menyerang Islam. Bahkan ada yang mengaku hafiz Quran, ya. Mungkin ada yang tahu. Perempuan, tahu ya. Ngakunya dulu hafiz Quran, tapi yang dibicarakan malah apa? Tidak ada gunanya menghafal Quran. Mereka bilang bahwa di dalam Quran ceritanya sudah tidak relevan dengan sekarang. Bahkan ada yang menuduh Quran mengajarkan peperangan, mengajarkan kekerasan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang kalau buat kita yang aktif di medsos itu sudah mungkin sering kita dengar, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan counter, ya. Jadi kita juga melakukan reaction bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, ya. Seringkali orang menyerang Islam itu bahkan ada yang mengutip-ngutip ayat Quran, tetapi mereka menggunakan ayat-ayat Quran itu di luar konteks, ya. Itu yang paling sering. Ayat Quran dipakai di luar konteks untuk menyerang Islam. Nah, nanti kita akan coba beberapa kasus, ya, supaya kita juga bisa memahami, kita juga bisa waspada, gitu ya. Apa saja yang dituduhkan mereka kepada kita. Nah, itu yang kita harus tahu, ya. Yang pernah saya baca, di belakang orang-orang atau pihak yang menciptakan Islamofobia atau yang sering mendengung-dengungkan Islamofobia, di belakangnya yang saya dengar itu ada kira-kira 80 kelompok dari kalangan Kristen, ya, di luar sana. Tapi ya, saya nggak tahu kalau yang di sini, mungkin ada, mungkin tidak, saya nggak berani ngomong kalau belum ada datanya. Tapi yang itu yang saya dengar, dan mereka mengeluarkan biayanya tidak sedikit. Sampai 2014 kalau nggak salah yang saya pernah dengar itu, biaya yang
istilahnya mempopulerkan Islamofobia, itu yang saya dengar kurang lebih sudah 1,5 miliar US dollar. Ya, ini program global ini, saya. Bukan cuma di 1-2 negara. Nah, selain itu, Islam juga sering diserang dari Qurannya. Ya, mungkin ada imam yang nanti bisa bantu saya bacain ya Quran ya, ayat-ayatnya. Di medsos itu banyak sekali serangan-serangan, atau mungkin bisa dikatakan begini, seperti orang tes nyali gitu kali ya, atau orang tes ombak gitu ya. Mereka sering ngutip-ngutip ayat Quran yang ditujukan kepada orang Islam, yang seolah-olah ingin menggoyang iman orang Islam. Nah, salah satu contoh yang paling sering dipakai adalah mereka mencoba mencari kesalahan di dalam Quran. Ya, yang paling sering saya dengar itu ada di Quran surat Maryam. Ya, Quran surat Maryam itu ada beberapa ayat yang banyak atau sering dipakai untuk menyerang Islam. Bisa tolong bacain, Ustaz, Quran surat Maryam ayat ke-28. Ya. Baca terjemahannya boleh biar cepet. Quran Maryam. Di handphone nggak ada, di handphone? Oh, nggak ada terjemahannya. Dua 28. Pakai mic coba, dikasih mic. Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Oh, sini aja. Atau Ustadznya, boleh situ. Ayat? Ustadz maju berarti. Ayat berapa? Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam ayat 28. Quran surat ke-19. Iya. Tadi 29. 28 Ustaz. Ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a as-sawi wa ma kanat ummuki as-sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ayat 28 aja Ustaz. Tolong terjemahannya. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Nah, ya. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya, ayat ini berbicara tentang ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam yang dikecam oleh kaum Yahudi karena Bunda Maryam mempunyai anak Nabi Isa alaihissalam tanpa suami, ya, tanpa suami. Di sini Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun, ya, ukhta Harun. Siapa Harun yang dimaksud di sini? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun alaihissalam, ya, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Maryam yang jaraknya kurang lebih 1.300 tahun dari Nabi Harun disebut sebagai saudara perempuan Harun? Ya, ini adalah pertanyaan ya dari kalangan Kristen atau dari kalangan pendebat lah ya, saya sebutnya ya. Bukan dari semua orang Kristen, dari orang-orang Kristen yang menyerang Islam atau Quran. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam jaraknya dengan Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, jaraknya kira-kira 1.300 tahun. Tapi kenapa Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dipanggil atau disebut dengan saudara perempuan Harun? Padahal kita juga mungkin tahu dari mungkin sirah nabawi atau dari hadis
bahwa Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam itu juga punya saudara perempuan, tapi namanya Miriam, bukan Maryam. Namanya Miriam, ya. Mereka menuduh bahwa bagaimana Quran bisa menyebutkan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, sebagai saudara perempuan Harun. Padahal kakak perempuannya Nabi Harun itu namanya Miriam. Nah, salah dong nih Qurannya dong. Pernah dengar Pak yang begini? Pernah? Belum? Belum pernah ya. Ini tuduhan yang ya mungkin kalau buat kita-kita yang sering berdebat ini udah biasa ya Pak ya. Tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang anak-anaknya bermain di medsos, ini sering ditampilkan oleh orang-orang mereka yang sering menyerang Islam. Jadi mereka menuduh Quran salah. Salahnya kenapa? Yang saudara perempuan Harun itu namanya Miriam, bukan Maryam. Tapi ini kenapa ibunda Nabi Isa alaihissalam kok disebut saudara perempuan Harun? Nah ya, gimana jawabnya? Ini baru salah satu nih dari sekian banyak ya. Kita yang juga sudah membaca kitab mereka, kita paham di dalam sebuah kitab itu bahasa yang digunakan itu kan ada yang namanya bahasa majasi atau kiasan, ada juga bahasa yang harfiah atau literal gitu kan. Sebutan seseorang itu bisa begini, contoh di dalam kitab mereka ada sebutan Yesus anak Daud gitu. Daud ini Daud siapa? Raja Daud. Kita mengenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Berapa jaraknya Nabi Daud dengan Yesus? Jaraknya kurang lebih mungkin sekitar 1000 tahun ya, antara Daud dengan Nabi Isa atau Yesus. Tetapi Yesus di dalam kitab mereka juga dipanggil atau disebut Yesus anak Daud gitu. Berarti kalau gitu maksudnya gimana? Maksudnya apa kalau gitu? Artinya Yesus keturunan Daud gitu ya. Itu memang sebutannya anak, tapi kan bukan anak kandung berarti kan. Di sini ibunda Nabi Isa alaihissalam disebut saudara perempuan. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu kan kita mengetahui bahwa satu kata itu kan artinya tuh bisa tidak cuma satu atau dua, bisa 5, bisa 10, bisa 20 arti gitu kan. Kata ukhta sendiri itu memang artinya bisa saudara perempuan, bisa juga keturunan. Salah satu arti daripada kata ukhta, melihat konteks daripada sebuah kalimat, itu artinya bisa keturunan. Jadi ini sebenarnya adalah yang dimaksud Maryam keturunan Nabi Harun. Ya, ini jawaban yang paling singkatnya nih. Kalau mau merujuk kepada linguistiknya, bahasanya nanti kita bisa jabarkan satu-satu. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kaum Yahudi menuduh Maryam sebagai apa ya, tuduhannya berarti dianggapnya sudah berzinah gitu karena punya anak tanpa suami gitu ya. Makanya disebutkan ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang perempuan berzina. Bagaimana ceritanya bisa punya anak tanpa suami? Kira-kira gitulah tuduhannya ya. Jadi jawaban kita, selain daripada kita bisa menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab kata ukhta itu artinya bisa saudara perempuan, tapi artinya juga bisa keturunan ya. Contohnya ada nanti ayat yang lain. Ketika kita tahu bahwa di dalam kitab mereka juga diceritakan yang namanya Maria ya. Maria ibu Yesus. Yesus sama Isa ini sebenarnya kan sosok yang sama. Di dalam kitab mereka yang disebut dengan Maria itu ternyata diceritakan juga mempunyai sanak saudara. Sanak itu apa ya? Kerabat ya. Kerabat itu kan berarti kan saudara dekat ya. Maria ibu Yesus di dalam kitabnya orang Kristen ternyata juga disebut sebagai sanak Elizabeth. Elizabeth ini juga keturunan Nabi Harun. Berarti kalau begitu Maria di dalam kitab orang Kristen ini juga sebenarnya keturunan dari Nabi Harun gitu. Ya, ini kita perbandingan dulu nih. Jadi ketika kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka Maria juga sebagai keturunan Nabi Harun, terus di Quran disebut sebagai keturunan Nabi Harun, terus salahnya di mana gitu.
Ya, ini baru salah satu contoh. Kita juga bisa memberikan hadis. Ya, ada hadis riwayat Ahmad yang menceritakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mughairah gitu ya. Suatu saat pergi ke tempat orang-orang Kristen di Najran. Najran itu di Yaman ya. Di tempat itu sahabat juga ditanya oleh orang-orang Kristen di sana, mengapa di dalam Quran kamu Maryam disebut saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Ya, sahabat Nabi pada saat itu tidak sempat menjawab. Kemudian ketika dia pulang ke Madinah, dia lapor kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Kenapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa kebiasaan bangsa Israel menyebut seseorang dengan menyebut orang-orang soleh yang sebelumnya. Jadi itu artinya sebenarnya Maryam itu disebut sebagai keturunan Nabi Harun. Ya, ini contoh. Sedangkan di kitab mereka juga tertulis bahwa Maria itu adalah sanak daripada Elizabeth yang merupakan keturunan Nabi Harun. Ya, ini baru contoh nih, baru satu nih. Masih banyak yang lain gitu ya. Mungkin kalau dibahas semua sampai sore ini mungkin nih. Nah, terus kemudian yang berikutnya masih di Quran surat Maryam. Bisa Tat tolong bacain ayat 71 Tat. 71. Sejak kapan saya jadi Ustaz? Nggak apa-apa kalau saya manggil orang Ustaz. 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, di situ ada terjemahannya, ada ketika ada tulisan mendatangi, ada dalam kurung neraka nggak Pak? Ada. Ada ya. Ya walaupun di huruf hijaiyahnya tidak terdapat kata neraka, tetapi di sini kan ada dalam kurung neraka. Maksudnya kan memang mendatangi neraka itu bagaimana ya? Seperti orang diperlihatkan gitulah ya. Mereka, kalangan mereka yang menyerang orang-orang Islam itu akan menggunakan ayat ini dengan pertanyaan seperti ini. Ini sudah ada kasus, beberapa kasus yang mana kalangan misionaris itu bertanya kepada orang-orang Islam, bisa di warung, bisa di pasar, bisa di mana, dengan menggunakan ayat ini. Mereka bertanya begini, kamu buat apa jadi muslim kalau kamu pasti mendatangi neraka atau masuk neraka gitu mereka. Mereka bilang begitu. Karena apa? Di sini tulisannya apa? Hal itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, pernah dengar pertanyaan begitu Pak? Pernah dengar kan? Belum ya? Ini sering dipakai oleh misionaris dan kami tahu bahwa ayat ini banyak, bukan banyak, saya nggak bilang banyak ribuan ya, tapi ada kasus, beberapa kasus orang Islam murtad gara-gara ayat ini. Karena ditanya sama misionaris, mereka bilang, buat apa kamu jadi muslim kalau kamu pasti masuk neraka? Sudah ditetapkan lagi ketentuan ini. Gimana kira-kira jawabnya? Kalau kita beramai-ramai begini, ada orang nanya begini, mungkin kita gebukin ya. Tapi kalau bapak ibu misalnya lagi di warung sendirian gitu, dideketin orang ditanya begini, gimana jawabnya? Nah, jadi ketika kita menghadapi sebuah pertanyaan, itu kita jangan buru-buru jawab, tapi kita harus tahu dulu ayat ini sedang membicarakan apa. Ketika kita tidak tahu ayat ini sedang membicarakan suatu pesan tertentu, kita harus tahu ayat ini bicara konteksnya apa, gitu, ya kan? Kalau kita mau tahu konteksnya apa, kita bisa membaca beberapa ayat sebelumnya. Kita juga bisa membaca beberapa ayat sesudahnya supaya kita tahu konteksnya ayat ini lagi ngomongin apa gitu ya. Jawaban yang mungkin bisa singkat kita berikan itu contohnya begini.
apakah kata mendatangi itu pasti masuk? Sekarang kalau kita analogikan, apakah kalau Bapak mendatangi kuburan pasti masuk kuburan? Kan belum tentu ya. Apakah kalau Bapak mendatangi penjara pasti masuk penjara? Kan belum tentu. Mendatangi kan belum tentu masuk. Mendatangi kan bisa aja untuk cuma ngelihat gitu. Jadi memang tafsirnya ini memang diperlihatkan gitu. Terus yang lebih penting lagi ada kata-kata dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Berarti kan semua. Mereka bilang bahwa ini untuk muslim aja gitu. Ya. Karena ya dianggapnya mungkin pesan ini adalah pesan hanya untuk muslim karena dianggapnya Quran gitu kan. Tapi kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, khususnya di ayat ke-67, 67 itu sedang membicarakan dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami Allah telah menciptakannya dahulu padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Ya, ayat 67 berbicara tentang manusia. Kalau manusia muslim aja atau yang bukan muslim juga? Semuanya. Semua, berarti semua manusia kan? Ayat 68 tidak ada menyebutkan manusia. Ayat 69 juga demikian. Ayat 70 juga tidak. Tiba-tiba di ayat 71 tidak ada seorang pun di antara kamu. Berarti ini hanya untuk muslim atau juga untuk semua manusia? Berarti semua manusia. Jadi kita jawabnya bisa begini. Ini untuk orang Islam dan juga untuk kamu orang kafir. Berarti ini kan untuk semua manusia. Jadi semua manusia nanti akan diperlihatkan neraka, gitu ya. Terus jawaban intinya itu ada di ayat 72. Tolong yang 72-nya tolong dibacakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa tadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa berarti konotasinya siapa? Muslim. Kalau orang yang zalim siapa? Kafir. Jawabannya ada di ayat 72 ternyata. Gitu ya. Ayat 71-nya untuk semua manusia. Ayat 72-nya difilter. Yang muslim atau yang bertakwa diselamatkan, yang zalim ditinggal dalam keadaan berlutut. Jadi kalau kita diserang dengan ayat ini, jawabannya baca ayat 72-nya. Kami yang muslim akan diselamatkan, orang yang bertakwa. Kamu yang kafir akan ditinggal. Simpel semua jawabannya. Tapi kalau yang nggak tahu konteks bisa murtad gitu. Gara-gara ayat seperti ini. Ya, dan ini saya sudah tahu di beberapa daerah ada orang Islam murtad gara-gara ayat ini. Sayang sekali gitu, ya. Jadi tidak mengetahui Qur'annya sendiri, tidak membaca tafsirnya, hanya ditanya seperti itu bisa murtad. Apalagi kalau diiming-imingi gitu ya. Udah, ngapain kamu jadi muslim? Kamu pasti masuk neraka, ikut kami aja, ada sembako tiap minggu gitu. Mau nggak Pak? Enggak lah. Ya, itu cara-cara mereka gitulah ya. Alhamdulillah kita mungkin di sini tidak kekurangan mungkin ya secara ekonomi. Tapi saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya lemah, yang mereka cari makan aja susah, diiming-imingi seperti ini. Nah, itu ya, ini adalah salah satu salah dua berarti ya, tadi udah satu, ini berarti dua kan, salah dua berarti kan. Cara-cara mereka menyerang Quran dan juga menyerang Islam supaya mereka bisa memurtadkan orang-orang Islam. Ya, ini contoh. Masih banyak yang lain. Kalau mau yang agak agak detail atau teknis, saya bisa kasih contoh di Quran surat At-Tariq. Quran surat At-Tariq itu surat ke-86 kalau nggak salah. Ya, Quran surat At-Tariq ayat 86.
Nah, ini yang digunakan oleh mereka itu adalah dari mulai ayat 5 sampai ayat ke-7 ya. Tolong silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Nah, coba kita perhatikan. Mereka sih sebenarnya hanya menggunakan terjemahan ya. Mereka menggunakan terjemahan untuk menyerang iman kita. Kalau dari ayat 5 dikatakan, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Gak ada masalah. Yang keenam, dia atau manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang ketujuh, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Berarti yang keluar dari antara tulang sulbi ini apa? Air mani bukan? Kalau baca ayat ke-6-nya. Urutannya gitu, ya, susunan kalimatnya, kata-katanya, posisinya, ketika ada dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Mereka menggunakan terjemahan ini untuk menyerang Islam begini. Dari mana ceritanya air mani keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada? Paham nggak Pak pertanyaan saya? Paham ya? Karena kalimat dan susunan kata-katanya yang ayat 6, dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Betul nggak Pak air mani keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada? Hah? Bayi. Nah itu ibu bisa tahu tuh jawabannya. Iya benar. Mereka menuduh bahwa yang keluar ini air maninya. Nah, kalau kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia, memang kelihatannya yang terakhir di ayat 6 itu kan yang disebutkan air mani yang terpancar. Tapi ayat 7-nya kan yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Jadi mereka menggunakan kaidah bahasa Indonesia untuk menyerang kaidah bahasa Arab gitu. Paham nggak Pak maksudnya? Ya, mereka menuduh Quran salah nih. Secara apa? Secara sains. Kenapa? Karena di sini dikatakan, menurut mereka, masa air mani keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada? Gitu. Paham ya? Tuduhannya paham Pak ya? Jawabannya ibu tadi udah tepat banget itu, bahwa yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi atau tulang dada dan tulang punggung adalah manusianya, ya. Manusia ketika dikandung ibunya, ketika posisi dia mau keluar dari rahim ibunya, itu posisi bayi itu adalah di antara tulang punggung dan tulang dada, gitu ya, betul ya, di posisi rahimnya. Tapi kalau mau istilahnya kita jawabannya, ini yang keluar, ini manusianya, bukan air maninya. Mereka bisa ngotot, loh, itu yang ayat 6-nya yang terakhir dikatakan itu yang air mani yang terpancar. Berarti kalau ayat sesudahnya yang keluar dari antara tulang dada dan tulang punggung, berarti itu air maninya. Gitu, itu tuduhan kan. Nah, kalau ada tuduhan seperti itu, kita bisa kembalikan ke bahasa Arabnya, Bu, maksudnya. Ibu perhatikan di ayat yang ke-7. Ya. Di ayat yang ke-7, kata pertama yang digunakan di situ apa? Yakhruju. Yakhruju. Yakhruju itu apa Bu artinya? Fi'il mudhari. Yang keluar. Ini kan kata ganti nih. Ini sebenarnya maksudnya ya ini hanya kata yang keluar gitu kan. Tapi tidak menunjukkan apa yang keluar kan tidak menunjukkan. Tetapi dari kata yakhruju ini kita bisa melihat contoh di begitu banyak ayat di Quran yang menggunakan kata yang sama atau paling tidak kosa kata yang sama dengan yakhruju.
rata-rata ayat-ayat tersebut menerangkan yang keluar adalah manusia. Nah, ya, kalau ibu mau catat, ada ayat-ayatnya yang sudah saya catat tentang kata yahruju itu ada di mana saja gitu. Ya. Itu ada di contoh-contohnya nih ya. Yahruju. Ada contoh-contohnya di Quran surat Al-Maidah ayat ke-22. Di situ juga ada. Akar katanya juga dari kata yahruju. Al-Maidah 37, Al-Hajj 22, As-Sajadah 20, Al-Qamar 7, Al-Hasyr 2, dan juga ayat 12, Al-Baqarah ayat 257. Nanti ada rekamannya ya. Juga di surat An-Nahl 16 ya, Quran surat 16 78. Saya ulang ya Bu ya kalau mau catat ya. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 22 dan 37. Kita nggak usah baca semuanya ya, kelamaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa periksa lagi di rumah. Quran surat Al-Hajj ayat 22. Quran surat As-Sajadah ayat 20. Quran surat Al-Qamar ayat ke-7. Nah, kemudian Quran surat Al-Hasyr ayat ke-2 dan 12. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-257 dan juga Quran surat An-Nahl ayat ke-78. Bapak Ibu nanti bisa periksa di ayat-ayat itu ada kata yang akar katanya dari yahruju ya, mungkin bisa berubah dalam kosakata yang lain, tapi artinya di situ yang keluar adalah manusia. Nah, ya, itu contoh. Jadi dengan ayat-ayat seperti ini kita bisa buktikan bahwa kata yahruju yang di dalam Quran surat At-Tariq ayat ke-7 itu yang dimaksud yang keluar adalah manusianya, bukan air maninya. Ya. Kemudian kembali lagi tadi seperti yang pertama, kasus pertama, kita juga bisa cari konteksnya apa nih. 567 ayat 567 itu sedang membicarakan apa, ya. Di ayat 5 kita baca bahwa di sini yang diberi pesan adalah apa? Maka hendaklah manusia. Manusia ini kan berarti kita semua nih, ya, mau orang beriman, mau orang tidak beriman, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Berarti membicarakan manusia, ya kan? Ayat yang ke-6, dia manusia juga diciptakan dari air mani yang terpancar. Berarti ayat 6 membicarakan apa? Manusia juga, ya kan? Ayat yang ke-7 yang keluar, ya, ini yang diperdebatkan nih. Ini mereka menuduh yang keluar air mani, kita bilang manusia nih. Kuncinya ada di ayat ke-8. Di ayat ke-8, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Artinya apa? Mengembalikan dari hidup setelah mati. Ya, terjemahnya kurang lebih begitu. Yang dikembalikan atau dibangkitkan oleh Allah ini apa? Dalam hal ini berarti kan manusianya. Berarti ayat 5 bicara tentang manusia, ayat 6 bicara tentang manusia, ayat ke-7 juga bicara tentang manusia, ayat ke-8 jelas manusia gitu. Ya. Jadi kalau yang sedang dibicarakan manusia, kok tiba-tiba bisa ke air mani gitu. Itu adalah jawaban yang paling logis berdasarkan konteks ayatnya, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ketika sebuah ayat diserang, kita harus melihat beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Ya. Yang berikutnya, ini juga paling sering dipakai nih. Ini ada di Quran surat Ali Imran. Nah, ini yang paling sering nih. Orang Kristen paling senang nih dengan ayat ini nih. Senang tapi nggak beriman ya. Ya. Tolong ada yang bacain ayat ke-45 Quran surat Ali Imran. Quran surat ketiga ayat 45. 45.
Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Orang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, di sini ada kata ini saya selalu mulainya tuduhan dengan bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kita bisa jawab ketika kita sudah paham bahasa Arabnya. Di sini yang sering dipakai adalah kata terkemuka, ya kan? Tuh lihat, Isa Al-Masih itu orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi yang disebut terkemuka di seluruh Quran selain Nabi Isa alaihissalam? Selain Nabi Isa maksudnya. Mereka menuntut seperti itu. Ada yang tahu jawabannya? Pertanyaannya begitu. Tuh lihat, Isa Al-Masih disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia loh, di akhirat juga. Ada nggak nabi di Quran yang disebut juga terkemuka di seluruh Quran? Ya? Yakin Bu? Iya. Masa sih? Kalau ada gimana Bu? Nah itu, makanya Bu harus, ini kita semuanya harus belajar nih ya. Ibu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Ya, Quran surat ke-33 ayat 69. Ya. Kita kadang-kadang kalau ditanya mungkin udah gugup gitu ya, udah panik gitu kan. Kita belum tahu jawabannya, udah didesak, waduh, keder gitu misalnya. Coba dibuka. Nah, siapa Bu di situ Bu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Nah, Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. nah di situ memang tidak disebut terkemuka ya Bu ya, terjemahannya ya, terjemahannya terhormat, tapi bahasa Arabnya sama, wajihan. Nah itu maksud saya ya, kita harus kembalikan ke bahasa Arabnya. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia menuduh dengan kaidah bahasa Indonesia, kamu nggak tahu bahasa Arabnya apa gitu. Yang dipakai di sini bahasa Arabnya adalah pakai kata wajihan. Sedangkan Nabi Musa juga disebut wajihan. Mereka nggak tahu gitu. Ternyata ada di Quran. Lagi pula kalau di dalam Islam kita membaca di Quran kan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membeda-bedakan para nabi, ya kan? Memang Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang disebut paling mulia karena dia mempunyai tugas yang mungkin berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena mungkin nabi-nabi sebelumnya itu hanya ditujukan untuk kaum tertentu. Kalau Nabi Muhammad SAW kan ditujukan untuk istilahnya rahmatan lil alamin gitu lah. Ya, Bapak Ibu jangan kaget kalau anaknya, ya anak-anak kita remaja nih menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kemudian nggak bisa jawab, kemudian mereka terpengaruh, kemudian mereka berhasil ditarik oleh kalangan mereka. Nanti jangan kaget Bu, pulang-pulang udah bawa Bible, pulang-pulang udah bawa rosario, ada yang begitu. Saya sering dimintain tolong orang tua yang anaknya padahal sekolahnya di Al-Azhar, pulang-pulang bisa bawa rosario. Ya, bahkan saya belum lama saya dimintain tolong oleh sebuah keluarga di Denpasar Bu, Bali. Ya, keluarga Muslim, orang tuanya sukses dua-duanya. Suami istri sama-sama kerja di bank. Mungkin karena saking sibuknya gitu ya, perhatian kepada anak jadi kurang. Ketika saya datang, anak yang paling besar laki-laki masih SMA Bu, kelas 2, murtad. Bulan September murtad, bulan Desember orang tua baru tahu. Nah ya, ketika saya diundang, begitu saya sampai di Denpasar siang, sorenya saya langsung ke rumahnya, ngobrol. Waduh, itu yang namanya pertanyaan-pertanyaan dari anak itu Bu. Itu udah pertanyaan-pertanyaan yang dari, saya udah tahu nih pertanyaan dari kalangan orientalis. Dari mana tuh anak tahu pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pertamanya dari medsos. Kemudian setelah mereka ketemu gitu ya, akhirnya mereka sampai dibawa ke gereja.
sampai ke gereja. Di gereja mereka seperti dicekokin. Ketika pulang ke orang tuanya, ditanyakan kepada orang tuanya pada nggak bisa jawab. Nah, ketika orang tuanya sudah nggak bisa jawab, panik kan Bu ya? Panik, bicara dengan saudara-saudaranya, dengan paman anak itu gitu. Qadarullah salah satu pamannya, si anak ini, pamannya tuh nonton channel saya gitu ceritanya. Dia tahu channel saya. Kemudian dia bilang sama orang tuanya, coba minta tolong ke Dondi gitu, gimana caranya gitulah. Akhirnya mereka menghubungi mualaf center yang di Bali, di Denpasar. Mualaf center ini menghubungi saya. Alhamdulillah pada waktu itu saya kosong jadwal, baru saja saya pulang dari Aceh, langsung diundang ke Denpasar, saya datang ke sana. Begitu ketemu, saya tahu pertanyaannya ini dari kalangan orientalis ya. Kalangan orientalis adalah kalangan dari kalangan negara-negara barat yang memang sengaja belajar budaya timur, termasuk belajar agamanya, termasuk Islam, tapi mereka tujuannya bukan untuk menjadi muslim, tapi untuk apa? Menghancurkan dari dalam. Itu, ya. Orientalisme itu dulu pernah dipakai oleh Belanda juga ketika menjajah Indonesia. Ya, Senupurgonya kalau Bapak tahu ya. Nah, itu salah satunya, Pak. Jadi ketika saya ngobrol sama anak itu, saya ngobrol dari jam 6 sore, itu pas kebetulan malam tahun baru ya Pak ya. Dari jam 6 sore sampai tank pergantian tahun baru. Tapi alhamdulillahnya ketika dinyalakan mercon perayaan tahun baru, anak itu bersahadat sama saya. Alhamdulillah. Tapi, tapinya nih Bu, si orang tua yang sudah mungkin merasa lega ya waktu itu ya, saya sudah kasih saran, Pak, Bu, harusnya begini gitu. Jaga anak ibu nih. Tapi sepertinya tidak begitu dijalankan sama orang tuanya. Sekarang saya dengar murtad lagi. Coba, anak SMA itu. Ya. Kira-kira dari mana anak itu umur 16 tahun bisa begitu kuatnya mau masuk agama Katolik? Kira-kira dari mana? Kalau nggak dari pergaulan gitu. Maksud saya gitu ya Pak ya. Jangan sampai Bapak Ibu di sini kedapatan anak Bapak Ibu seperti itu ya. Makanya kita ini sangat-sangat sebenarnya boleh dikatakan walaupun kita ini mayoritas, tapi kita sangat rentan. Anak-anak kita tuh sangat rentan. Karena apa? Medsos gitu ya. Medsos juga dipakai oleh mereka untuk mencari Angsa. pengikut mereka gitu. Ya Bu ya. Saya juga sering ada yang datang, ada yang saya diundang ke rumahnya. Yang tadi saya bilang, anak SMA di Al-Azhar, pulang-pulang bawanya rosario. Ketika saya tanya dari mana, pergaulan. Nah, kenapa kok mereka bisa mudah tertarik seperti itu? Ya, karena memang sistem ibadahnya mereka itu memang menarik gitu ya. Nggak cuma buat anak-anak remaja, tapi buat orang-orang tua juga menarik gitu. Nggak perlu sholat 5 kali sehari, ya, ke gereja seminggu sekali, di gereja nyanyi-nyanyi, ya, belum makan-makannya, begitu kira-kira. Jadi belum lagi di dalam gereja itu sistem kekeluarganya itu sangat kuat. Saya boleh katakan, ini karena saya pernah di sana ya Pak ya, saya boleh katakan sistem kekeluargaan di dalam gereja itu jauh lebih bagus daripada di masjid Pak. Saya berani ngomong gitu, bener. Ya walaupun mungkin sekarang mungkin banyak masjid yang melakukan inovasi ya untuk mendekatkan jamaah, buka puasa bersama atau bagaimana. Tapi di luar bulan Ramadan begitu nggak Pak? Kedekatannya. Kopi aja ya. Tapi kalau ada yang sakit dibesuk nggak Pak? Besok. Belum. Karena sakit nggak banyak kompak. Punya database nggak Pak? Punya database jamaah sini nggak? Hah? Nggak punya. Gereja punya Pak. Bahkan mereka tidak hanya punya database orang-orang jemaat mereka, tapi mereka juga memberikan formulir kosong. Ya, formulir kosong. Kuesioner nih. Kuesioner ini dibagi kepada jemaat gereja untuk siapa? Untuk diberikan kepada tetangga-tetangga mereka. Yang harus diisi apa?
keluarga ini suami nama siapa, ibu siapa, anak siapa, suaminya kerja di mana, gajinya berapa. Ngapain coba nanya-nanya gaji orang, Pak? Buat apa? Nah, kalau mereka sudah sortir, sudah jadi database, wah ini gaji gede nih, boleh diprospek. Itu maksudnya. Ya, jadi itu bisa dikatakan ya seperti orang bisnis gitu. Bisa begitu, Mas. Ya. Mereka saking ingin menyebarkan agama mereka, caranya bisa seperti itu. Itu baru salah satu cara. Apa karena mayoritas? Siapa yang mayoritas? Kita kan mayoritas, iya. Jadi kekeluargaannya nggak terlalu. Biasanya kan begitu tuh. Ketika kita jadi minoritas, itu biasanya kekeluargaannya lebih baik. Sebenarnya sih nggak ada hubungan. Kalau sistem kekeluargaan di dalam sebuah rumah ibadah, sebenarnya nggak ada hubungannya mau mayoritas atau minoritas, Pak. Gereja yang besar itu juga melakukan hal yang sama dengan gereja yang kecil. Ya, walaupun mereka jemaatnya udah mungkin ribuan gitu, tapi mereka tuh rajin. Rajinnya ngapain? Bikin database, Pak. Nah, cuman kan karena begini, mungkin ya, ini mungkin. Karena gereja mereka kan begitu banyak aliran, ya kan? Karena begitu banyak aliran, mereka kan tidak bisa sembarangan pergi ke gereja lain. Mereka bisa pergi ke gereja lain kalau denominasinya sama. Contoh misalnya, saya sebutin aja nih namanya, Pak. Kalau saya terdaftar di GBI misalnya, GBI di Jakarta Selatan misalnya. Saya mau ke GBI yang lain boleh, asal sama-sama GBI. Tapi kalau saya mau ke gereja Katolik misalnya, nggak boleh. Gereja GKI gitu, nggak boleh. GSCA gitu, ya nggak boleh karena beda denominasi. Bahkan ada gereja-gereja lain yang ketika ada orang yang baru datang ke situ, ditanya kamu pindahan dari mana, kalau denominasinya beda, harus baptis ulang. Ada yang sampai begitu, sampai harus baptis ulang gitu. Syahadat ulang. Jadi kalau syahadat apa? Baptis mereka itu memang kalau di dalam Islam itu memang serupa dengan syahadat gitu lah. Pernyataan iman gitu. Ya. Jadi ya gimana ya? Tunggu sebentar. Kalau kita masjid ya, Pak ya. Kita lagi pergi kemana suatu. Kita harus sholat gitu. Ketika kita nemu masjid, apa kita lihat-lihat ini masjid saliran apa enggak sama saya gitu. Kan enggak begitu ya. Paling-paling mungkin kalau masjid yang ekstrim ya, yang contoh lah misalnya Syiah gitu misalnya ya, kita mungkin nggak akan masuk gitu. Atau mungkin kelompok tertentu yang mungkin masih dianggap perlu pembinaan gitu misalnya. Itu mungkin kita nggak berani masuk, yang kita sudah tahu gitu. Tapi kalau selama kita pergi ngeliat masjid, kita mau sholat, ya udah ke masjid itu aja gitu kan. Apakah kalau kita misalnya orang Muhammadiyah nggak kunut gitu, terus masuk ke dalam masjidnya orang NU ada kunut, apa kita terus keluar lagi? Kan enggak, gitu kan? Ya kalau mereka kunut ya kita ikutin kunut. Kitanya kunut, masuk masjidnya enggak kunut ya kita juga ikutin, kan begitu? Ya. Tapi kalau gereja enggak begitu. Gereja kalau beda denominasi enggak boleh. Kalau dia udah masuk gereja denominasi lain, itu udah pindah namanya itu. Ya, udah pindah denominasi gitu ceritanya. Protestan dan Katolik apalagi nih. Di bawah Protestan sendiri denominasinya begitu banyak. Kalau Katolik dia masih menjaga, Katolik semua, nggak ada pecahannya gitu. Tapi kalau Protestan tuh pecahannya banyak banget gitu. Ya, orang Protestan juga nggak boleh ke Katolik, orang Katolik juga nggak boleh ke gereja Protestan. Kalau mereka pindah gerejanya udah sama aja udah pindah agama gitu. Jadi di database juga mungkin di update gitu kalau dia udah pindah gereja. Makanya setiap gereja ketika kebaktian mereka akan nanya jemaatnya nih, ada nggak yang baru pertama kali datang sini? Begitu ada yang tunjuk tangan, itu langsung diserbu sama pekerja-pekerja gereja. Kasih formulir, kasih souvenir, kasih apa, macam-macam. Supaya apa? Supaya dia balik lagi. Tadi mau nanya apa, Mas? Emang udah saya tanya jawab nih? Belum? Nggak apa-apa, silakan. Mau nanya Ustaz, Ya. kali ada yang mungkin dibaca juga. Kata kami di Al-Quran itu di ini. Oke. Dijadikan bahan. Iya. Berarti Allah nggak tunggal dong. Iya. Oh, Mas belum tahu jawabannya? Ya. Ya pernah dengar juga sih bahwa. Pernah dengar ya? Oke. Kalau kita orang Islam yang tidak tahu kitab mereka,
kita jawabnya kan hanya menurut perspektifnya orang Islam, ya kan? Kata kami atau nahnu itu kan kalau dalam sisi bahasa disebut sebagai plural majestic, ya kan? Jamak tapi keagungan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita sebenarnya adalah untuk tunggal, tapi sebenarnya untuk mengagungkan, makanya kita menggunakan jamak gitu atau banyak gitu. Contoh misalnya, ketika Ratu Inggris pidato misalnya, kami akan melakukan perbaikan di segala bidang gitu. Ketika Ratu Inggris ngomong kami, Ratu Inggrisnya berapa? Gitu. Kan cuma satu. Kenapa dia ngomong kami? Karena di belakang dia ada jajarannya kan. Sama seperti presiden misalnya lah. Di depan DPR dia ngomong juga pasti pakai kata kami. Karena dia punya jajaran kabinet. Begitu juga misalnya kalau yang simpel nih, yang simpel. Kalau dalam bahasa Arab misalnya. Kalau kamu dalam bahasa Arabnya tunggal, bahasa Arabnya apa? Anta. Kalau saya ngomong antum, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Berapa orang yang sebut yang kita panggil antum tuh orangnya berapa? Enggak, maksudnya ngomong sama satu orang, Pak. Saya ngomong satu orang, laki-laki, saya panggil antum, boleh nggak? Boleh. Bahkan lebih sopan kan? Malah lebih sopan karena saya mengagungkan dengan antum. Saya ngomong pakai anta nggak apa-apa, tapi kalau saya ngomong pakai antum kan malah mengagungkan yang saya panggil gitu. Begitu juga dengan kata kami. Gitu. Ya, itu satu perspektif dari Islam bahwa kata kami itu adalah plural majestic. Tapi dari sisi lain kita juga bisa mengatakan begini. Dari beberapa imam ya, imam atau ulama ya, bahwa kalau di Quran ada kata kami, itu sebenarnya Allah sedang berbicara bahwa Allah itu berkarya tetapi dibantu oleh ciptaannya malaikat-malaikat. Gitu ya, seperti contoh kami menurunkan Quran. Allah bukan langsung memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu salah satunya ya. Jadi ada dua perspektif nih. Yang satu plural majestic, yang satu ada jajaran atau jajaran malaikat lah gitu ya. Nah, jajaran malaikat ini kalau di dalam kitabnya orang Kristen disebut apa? Ini istilahnya adalah sidang ilahi. Namanya istilahnya. Di kitabnya mereka, kitabnya Yahudi dan Kristen, ada kata yang serupa dengan kami, Mas. Yaitu apa? Kita. Nah, di Kejadian 1:26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita ini siapa? Kalau kita kan harusnya banyak, ya kan? Ayo kita pergi gitu. Berarti kan saya mengajak banyak orang gitu. Tapi kata kita di situ sebenarnya juga artinya tunggal menurut kaidah bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di situ di ayat itu digambarkan Elohim atau Allah SWT ini sedang berbicara kepada para malaikat yang disebut dengan sidang ilahi. Itu. Jadi kalau mereka menyerang kita, itu kok pakai kata kami, katanya tunggal, katanya esa. Kok pakai kami kan jamak. Saya tanya dulu, kamu tahu nggak kata kita di Babel kamu artinya apa? Gitu. Kalau dia nggak tahu, berarti dia buta sama Babelnya sendiri. Gitu. Ya, Mas ya, gitu jawabannya. Oke, lanjut atau langsung tanya jawab nih? Sudah mulai terang soalnya nih. Ini udah jam 6 ya, berarti itu udah lewat suruk ya? Gimana, lanjut? Lanjut aja ya? Nggak, ada yang mau nanya? Atau ada yang mau nanya, silakan. Pak, Tuh di belakang duluan tuh. Duluan. Yang belakang duluan tadi. ke depan. Silakan. Nggak, biar masuk. Nah, biar masuk YouTube gitu. Kan kita grogi, kita masuk TV. Oh, enggak lah. Masuk handphone bukan masuk TV. Bismillah. Izin, Tat, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya tuh suka ditanya gini kalau sama temen, tuh Islam alirannya banyak. Nah, maksud saya pengen tahu persamaannya gitu ya. Ini mungkin orang awam gitu nanya. Tadi Ustaz sempat nyebut mungkin ada GBI. Ini terkait dengan denominasi ya. Iya. GBI, HKBP, nanti ada yang Tiberias lah, apalah macam-macam lah. Tiberias juga GBI sebenarnya. Oh ya, ya gitu-gitulah kan ya. Iya. Nah, ya ini buat pengetahuan kita aja sebetulnya
perbedaannya itu letaknya ada di apa sih? Ada di apanya gitu, Tat. Sehingga segregasi antar denominasinya tuh jadi karena kalau ngobrol sama teman-teman tuh suka yang agak melok gitu ya, itu Islam aja ada yang aliran ini itu ada yang, nah gitulah, saya nggak perlu sebut. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ya, gitu ya. macam-macam betul. Bahkan Islam orang aja Islam nggak cuma satu, gitu kira-kira. Bahkan orang Islam sendiri nanya saudaranya, kamu Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu kan? Nah gitu. Iya kan? Jadi bedanya apa? Iya, Gitu. iya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini kalau ibarat main bola kan kita nggak bisa bicara formasi kita doang nih. Kita juga mau tahu formasinya musuh nih, 4-3-3 kah, 4-2-2, 4-4-2 gitu Tete. Nah, Islam itu clear apapun terjemahannya, tapi kita berjangkar pada satu istilahnya bukan manuskrip ya, bahasa aslinya gitu. Nah, sedangkan kalau di saudara kita yang lain gitu ya, kan itu terjemahan dari terjemahan dan seterusnya. Mungkin singkat aja, Tat. Saya pengen tahu aja sih. Maksudnya gini, sebetulnya yang digunakan itu kalau diruntut-runtut tuh karena kalau nggak salah kan saya lupa suratnya ya. Kitabnya saudara-saudara kita itu kan sempat hilang. Kemudian nanti ada Nabi Uzair yang merecovery gitu, merecovery kitab yang hilang lah. Saya membayangkan berarti harusnya sudah nggak ada lagi gitu. Tapi apa jangan-jangan setelah Nabi Uzair terus itu ditulis. Nah, tulisan itulah yang nanti diterjemahkan sampai hari ini gitu. Nah, gitu aja. Makasih, Tat. Wah bener ini kalau 2 pertanyaan bisa sampai jam 2 siang ini kalau dijelasin semua ini. Kalau yang pertama tentang denominasi, secara globalnya dulu ya Mas ya, globalnya. Kristen dulu sebelum ada Katolik, sebelum ada Ortodok, itu namanya Kristen Patriarki, ya. Pentarki. Nah, itu artinya dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Mereka punya 5 wilayah utama, yaitu apa? Roma, Yerusalem, Alexandria, Konstantinopel, dan Antioch. Itu daerah wilayah mereka. Itu sampai di abad 4 itu masih sangat kuat itulah. Tapi kemudian itu sudah mulai terpecah-pecah, ada Kristen Timur, Kristen Barat gitu. Puncaknya pecahnya di tahun 1054. Ya, abad berapa tuh? 11 berarti kan. Baru pecah yang namanya Ortodok dan Katolik. Ini pecahnya sebenarnya beda tipis gitu. Di akidahnya itu bedanya cuma sedikit. Hanya masalah apa? Ortodok bilang Roh Kudus, pernah dengar Roh Kudus Mas? Roh Kudus asalnya dari Bapa saja. Ini yang Ortodok nih. Yang Katolik bilang Roh Kudus asalnya dari Bapa dan Anak. Ya, mereka kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus nih. Ortodok bilang Roh Kudus asalnya dari Bapa, Katolik bilangnya Roh Kudus asalnya dari Bapa dan Anak. Itu satu akidah yang berbeda. Selain itu hanya masalah manajemen gereja, pimpinan gerejanya. Ya, pecah segitu gedenya sampai ada Ortodok dan gereja Katolik. Ortodok membawahi gereja-gereja Timur, Katolik membawahi gereja-gereja Barat atau Latin. Kira-kira tahun 1516, Martin Luther protes ke Katolik. Martin Luther juga orang Katolik, gitu. Protes ke Katolik, kenapa? Karena banyak praktek-praktek di dalam gereja Katolik pada zaman itu yang tidak tidak disetujui oleh Martin Luther lah. Contohnya apa? Di Katolik ada tradisi di dalam sebuah gereja itu nanti ada bilik, ya. Ketika jemaat mau ngaku dosa bisa masuk bilik itu. Di dalamnya udah ada romo gitu misalnya. Dia ngaku dosa, romo saya habis membunuh orang gitu misalnya. Saya berdosa gitu. Nanti didoain sama romonya, dibilang apa? Ya udah, kamu harus bertobat, dosa kamu udah diampunin gitu. Zaman itu mengampuni dosa seseorang dari gereja bisa ngeluarin sertifikat gitu Mas. Sertifikat ini kalau ngeluarin sertifikat bayar nggak? Bayar. Ya pasti bayar lah. Sudah bayar, sertifikat ini nanti di luar bisa digadein gitu. Kayak surat rumah gitu lah. Ya, kamu mau dianggap nggak punya dosa nih beli surat saya gitu. Itu salah satu yang diprotes sama Martin Luther. Jadi Martin Luther bilang urusan pengampunan dosa itu urusan orang dan Tuhan, nggak ada urusan sama gereja gitu bisa difasilitasin gitu. Ada 95 poin yang diprotes sama Martin Luther ke gerejanya sendiri. Sampai akhirnya di abad itu pecah menjadi gereja Protestan. Protestan pecah lagi, ada gereja Lutheran sesuai dengan pahamnya Martin Luther. Pecah lagi ada gereja Anglikan.
Nah, Anglikan ini, Inggris, Raja Henry ke-8, istrinya banyak, poligami ternyata, ya, Katolik tapi poligami gitu, istrinya banyak. Salah satu istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Si Raja Henry VIII ini minta kepada Roma, gereja Vatikan, supaya diizinkan menceraikan istrinya mandul gitu. Tidak diizinkan sama gerejanya, sama Vatikan. Ngambek, bikin gereja sendiri namanya Anglikan. Nanti pecah lagi ada Calvinis, pecah lagi ada Metodis, pecah lagi ada Baptis, pecah lagi ada Advent dan segala macam. Yang di bawahnya Protestan ini yang ribuan. Gitu. Kalau yang Katolik sama Ortodok tadi nggak banyak, tapi yang di Ortodok paling hanya berdasarkan wilayah-wilayah gitulah. Tapi yang di Protestan ini pecahnya gara-gara akidah yang tipis-tipis gitu. Tipis-tipisnya seperti Katolik dan Ortodok waktu pecah gitu. Contoh, nanti ada gereja yang dia pahamnya gini, orang Kristen itu nggak boleh hidup modern gitu. Ada yang begitu. Jadi punya handphone aja nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh punya mobil, nggak boleh. Itu di beberapa sekte yang di Amerika. Nanti ada lagi yang mengedepankan tentang Roh Kudus gitu misalnya. Pecah lagi gereja lain. Ada yang mengedepankan tentang misalnya apa? Tentang sosok Yesusnya aja, pecah lagi. Jadi setelah pecah semua, sekarang kurang lebih denominasinya tuh baru sekitar 60.000 lah seluruh dunia. Lah belum 200.000, berarti 60.000 baru lah ya. Nah, kalau dengan Islam, di Islam, kita memang mengenal yang namanya, ini dari kacamata akademisi ya, dari kacamata akademisi. Islam terpecah Sunni, Syiah gitu. Ya, dari kacamata akademisi, bukan dari kacamata ulama nih. Kalau dari akademisi bilang Islam terpecah menjadi Sunni dan Syiah. Tetapi kan kita tahu sendiri, di Sunni sendiri hampir 100% mengatakan Syiah bukan Islam. Ya kan? Nanti yang di Sunni ada lagi yang disebut dengan Sufi. Ya. Ada lagi nanti yang kita kenal misalnya ada sebutan dulu sebut Wahabi, ada Salafi, biar transformasi segala macam. Memang sebelum-sebelumnya di di periode-periode sebelumnya banyak kelompok-kelompok yang mungkin dianggap sesat. Contoh misalnya kayak Mujasimah gitulah, atau sama yang misalnya Khawarij gitu ya. Zaman-zaman dulunya. Tapi kalau sekarang ini kan yang kita bisa lihat secara utuhnya kan yang orang kacamata akademisi lihat kan kelompok Islam Sunni gitu. Kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya itu nanti kan bisa aja ada ormas-ormas nih. Ormas-ormas ini yang sering disalahpahami orang di luar Islam. Ormas-ormas ini yang dianggap aliran berbeda gitu. Padahal ormas gitu, ya. Contoh paling gampang di Indonesia, kita punya 2 ormas terbesar nih, ya. NU, Muhammadiyah. Orang di luar Islam kadang melihat itu Islam kok pecah-pecah, ada NU, ada Muhammadiyah. Mereka nggak tahu bahwa itu cuma ormas gitu. Ormas itu kan hanya kendaraan untuk sekelompok orang yang visi misinya sama dan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka gitu kan. Menggunakan kendaraan bernama ormas, organisasi masyarakat. Tapi kalau ormas-ormas itu dikumpulin, ditanya, Tuhan kamu siapa? Semua jawabnya sama kan? Allah. Nabi kamu siapa? Jawabnya sama, Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Semua sama jawabnya, Quran gitu. Itu yang membedakan gitu mas. Loh, Kristen sendiri masih ada 3 kelompok yang utama nih. Yang pertama Trinitarian, yang bilang Tuhan itu Trinitas. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Puyang-puyang deh tuh Pak. Ya, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ini kelompok Trinitarian. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Kristen Unitarian. Unitarian tidak menerima Trinitas dan mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke, tapi konsep keselamatannya masih ngikut ajaran Paulus. Ada penebusan dosa. Kelompok yang ketiga Kristen namanya Kristen Oneness.
Oneness ini yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi seperti Trinitas gitu. Tiga kelompok utama ini di bawahnya masih ada nih. Nanti belum ada yang Mormon, belum ada yang Triteos, macam-macam lah ya. Tiga kelompok utama ini ada sebagian yang menggunakan kitabnya yang sama. Kitabnya sama-sama dari kalangan Protestan nih mas. Jumlah suratnya 66 surat. Yang Katolik 73 surat. Yang Ortodoks 78 surat. Yang Ethiopia 81 surat. Jumlah suratnya loh mas yang beda loh. Kalau jumlah suratnya beda, berarti jumlah ayatnya beda nggak? Beda, pasti. Kalau Quran di Indonesia berapa surat? 114 surat. Di Maroko, di Amerika, di Cina, semua di seluruh dunia jumlah suratnya sama, ya kan? Jumlah ayatnya sama nggak mas? Hah? Jumlah ayatnya sama, tapi mungkin sistem penomorannya ya yang agak beda. Di Kristen juga ada yang beda sistem penomoran ayatnya. Nanti di yang kitab ini, ayat ini adanya di ayat nomor sekian, di ayat ini nomor sekian, itu juga ada gitu ya. Jadi kalau di Islam, Quran semua jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya juga sama, cuma sistem penomorannya aja yang beda. Tapi kalau di Kristen jumlah suratnya udah beda. Nah, kalau jumlah suratnya beda, terus mereka bilang kitab mereka diilhami oleh Roh Kudus, kan jadi kita boleh tanya dong, itu Roh Kudusnya ada berapa gitu? Kok ini bisa sekian surat, ini sekian surat, ini sekian surat, ini sekian surat gitu. Berarti kalau begitu, yang tadi saya bilang ada tiga kelompok Kristen, Trinitarian, Unitarian, Oneness, berarti ini kan konsep Tuhannya aja belum selesai nih, ya kan? Yang kitabnya beda-beda surat, berarti konsep kitabnya juga belum selesai. Quran selesai di Islam, ya kan? Nabinya semua mengaku nabinya sama, semua mengaku Tuhannya sama. Itu loh maksudnya. Bedanya di situ, Mas. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan, yang lain Ibu. Ustaz, tadi saya masih penasaran pertanyaan anak yang tadi di pasar itu. Bikin dia murtad, terus jawaban Pak Ustadz apa gitu yang bikin dia masuk Islam kembali? Banyak yang dia tanya itu pertanyaan-pertanyaan yang begini contohnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW membunuh orang? Pernah dengar nggak? Hah? Hah? Pernah dengar nggak mas? Iya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW di dalam Islam membunuh orang? Pernah mendengar? Hah? Apa? Memang ada hadis ya, ada hadis yang salah seorang yang pernah mengancam Nabi, terus diceritakan ketika dalam suatu peperangan Nabi menusuk dengan tombak, menusuk di perut atau di dada saya lupa, tapi dia nggak langsung mati di situ, mati di tempat lain gitu, setelah dia kabur gitu. Itu hadis ya, itu juga harus dipelajarin lagi sohinya atau tidak. Terus ada lagi nanya begini Bu, kenapa kalau orang murtad harus dibunuh gitu di dalam Islam? Nah, kalau di Indonesia ada orang murtad kok diamin aja nggak dibunuh gitu? Ya kayak gitu-gitu Bu. Ya, saya bisa jawabnya kan begini. Kita kalau melihat suatu persoalan, kan kita harus melihat itu timelinenya kapan, waktunya kapan, dan konteksnya apa gitu. Orang murtad pada zaman Nabi, apalagi dalam kondisi perang, itu kan sudah bisa dibilang pengkhianat. Betul nggak? Kalau konteksnya orang sudah murtad, apalagi itu perangnya memang perangnya boleh dikatakan perang agama, karena Nabi kan diperangi oleh suku Quraisy, gitu kan? Bahkan sudah hijrah pun tetap diperangin, bahkan sampai terjadi belasan perang, gitu kan? Ketika ada orang murtad, otomatis hukumnya dibunuh pada saat itu. Saya tanya balik, kalau di Amerika Serikat ada pengkhianat bangsa, dibunuh nggak? Dibunuh. Atau apa bedanya? Gitu maksud saya. Seperti itu Bu contohnya kira-kira. Dia punya belasan pertanyaan. Alhamdulillah saya jawab semua. Syahadat. Sekarang murtad lagi.
Ya, jadi kita benar-benar harus yakin bahwa yang namanya hidayah itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bukan berasal dari saya, bukan berasal dari ustadz-ustadz yang lain, bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Silakan, Pak ya. Pak, sini Pak, pakai mic Pak, biarin Pak. Biar masuk TV. Biar masuk TV. Biar nggak ngantuk Pak, biar nggak ngantuk Pak. Udah mulai. Terima kasih. Gitu ya. Ya gimana? Minor apa mayor nih? Terima kasih Ustaz. Jadi tadi mengutip dari yang dikaji pagi ini tentang pembiayaan. Pembiayaan tadi Ustadz bilang sampai kurang lebih 1,5 miliar. Oh, yang Islamophobia. Dolar. Ya. Ya, untuk Islamophobia. Nah, yang saya pengen tahu pembiayaan itu sentral untuk dari satu, bukan gitu, dari satu aliran tertentu atau membiayain untuk semua gereja atau dan lain sebagainya. Karena dari gereja sendiri tadi kan sampai ada 600 ribu ya. 60 ribu. 60 ribu. Nah, itu mereka bagi gitu atau masing-masing aliran ada misionarisnya atau seperti apa? Saya kalau ditanya masalah sampai ke situ saya nggak tahu Pak. Arusnya bagaimana saya nggak tahu. Itu yang tadi saya sebutkan 1,5 miliar US dollar itu sudah total Pak. Saya nggak tahu apakah itu dari, kan tadi saya bilang di belakang ada 80 kelompok Pak ya. Ya kelompok mana yang terbesar ini berapa, saya nggak ada datanya itu Pak. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Tapi ngumpulin database juga yang kaya dia bilang-bilang gitu. Itu konteksnya tadi gereja yang lokal. Kalau Islamophobia tuh dunia Pak. 80 kelompok Kristen sedunia. Ya, gitulah kira-kira. Dan sekarang mungkin udah jauh lebih besar dananya. Yang tadi saya sebutkan tuh sampai 2014 Pak. 10-11 tahun yang lalu gitu. Sekarang mungkin udah berlipat-lipat. Ya jadi memang saya sangat prihatin kalau dengar anak bapak itu tadi tuh. Malah Al-Azhar lagi ya. Ini harus kita ikut paling enggak mencegah Pak. Jangan sampai kita tuh terkena atau terpapar liberalisme, sekulerisme, pluralisme. Ini tiga ini yang paling toksik buat Islam itu. Tiga ini. Karena yang seperti itu tadi pertanyaan, saya dulu pernah juga mendapat bahan begini Pak. Di sekolahan itu bisa ada pertanyaan begini buat murid-muridnya. Agama Yahudi diciptakan oleh Nabi Musa. Agama Nasrani diciptakan oleh Nabi Isa gitu. Narasinya begitu Pak. Apakah menurut Islam begitu? Kan enggak gitu loh. Ya kan? Ya memang kalau kita lihat realitanya di dunia ada agama Yahudi. Mereka pemimpin utamanya adalah yang disebut dengan Nabi Musa. Ada lagi Kristen. Kristen mereka sosoknya yang paling menonjol adalah Yesus. Paulusnya nggak pernah menonjol gitu Paulusnya. Tapi sebenarnya kalau tadi Bapak bilang Kristen agama ciptaan dari Yunani, kurang tepat Pak. Kristen pecahannya Yahudi Pak. Jadi kalau ditanya yang menciptakan Kristen siapa? Ya Yahudi juga. Tapi Yahudi yang seperti apa gitu. Yahudi yang sudah terpapar oleh budaya Yunani gitu. Jadi Kristen itu pecahan atau sempalan dari Yahudi. Karena kitabnya orang Yahudi yang sekarang disebut dengan Yudaisme, kitabnya sekarang menjadi separohnya kitabnya orang Kristen. Gitu. Dulu waktu saya pertama datang mungkin pernah saya jelasin. Ada nih Pak di sini. Gitu. Jadi Kristen itu sempalannya agama Yahudi. Cuman Yahudi yang sudah terpapar budaya Helenisme Yunani. Gitu. Helenisme tahu Bu? Hermes tahu Bu? Kalau Hermes pasti tahu. Kalau ibu-ibu dibilang begitu bilang Hermes pasti tahu gitu ya. Hermes itu anaknya dewa Zeus Bu.
Nah, Dewa Zeus kan di Yunani. Dewa Zeus punya anak namanya Hermes. Nanti ada lagi punya anak Dewi Helen namanya. Makanya sistem itu disebut Helenisme. Dewa Zeus. Hah? Bapak-bapak pasti nggak suka kan tas Hermes kan Pak ya? Bapak-bapak pasti kan nggak suka kan tas merek Hermes kan? Nggak suka, kenapa? Karena mahal gitu kan? Jadi ada Dewa Zeus punya anak namanya Hercules. Nah, itu sistem itu disebut budaya Helenisme. Itu yang mempengaruhi orang-orang Yahudi di sekitar daerah Mediterania sehingga menciptakan agama Kristen. Selain Helenisme Yunani, juga terpengaruh oleh paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada Dewa Zeus, di Romawi ada Dewa Jupiter namanya. Konsepnya sama gitu. Belum lagi nanti ada yang namanya filosofi Platonisme. Ya Pak, jadi 3 unsur itu yang menciptakan Kristen itu Yahudi yang terpengaruh oleh 3 unsur itu. Helenisme Yunani, paganisme Romawi, sama filosofi Platonisme. Plato ya. Plato itu kan istilahnya filsuf. Nah, gitu. Di bawahnya Plato nanti ada Philo. Nah, orang-orang ini yang kalau udah zaman Philo nih orang yang membaca kitabnya Yahudi, tapi dengan kacamata Helenisme. Gitu, Pak. Itu yang menjadi cikal bakal pola pemikiran Kristen. Sampai sekarang orang Yahudi itu masih menganut itu. Masih ada. Tapi kenyataannya kalau kayak contoh di video atau di itu Yerusalem itu kan, Iya. yang orang Kristen diludahin gitu, itu bagaimana? Ya, jadi kalau secara agama orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan di Palestina, ya, secara agama mereka masih mengikuti aturan agama mereka, Pak. Secara agama, tapi tidak semuanya setuju dengan Zionisme gitu. Ya, jadi kalau Zionisme ini nggak ada urusan sama agama. Zionisme ini urusannya politik, Pak. Kalau yang Yudaisme, yang benar-benar agama, mereka menganggap Kristen itu sebutannya apa, Pak? Avodah zarah. Avodah zarah itu artinya penyembah asing gitu, Pak. Ya, penyembah asing. Saya pernah nanya sama seorang rabi Yahudi. Dia sebutkan Kristen avodah zarah. Dia bilang avodah zarah itu penyembah asing. Saya tembak rabinya. Rabi, boleh nggak saya sebut Kristen penyembah berhala? Ya memang iya gitu. Jawabnya gitu. Yang dimaksud berhala siapa? Yesusnya itu. Jadi kalau orang Yahudi, Pak, pergi ke suatu tempat, dia nggak nemu sinagog. Sinagog tuh musolanya mereka gitulah. Mereka nggak nemu sinagog, mereka boleh masuk masjid, Pak. Tapi mereka haram masuk gereja. Gitu. Buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Gereja tempat menyembah berhala. Gitu. Ya. Silakan yang lain. Ya. Mengenai pluralisme, ada di Quran itu kan ini pernah dibahas juga sih. Mungkin biar pada tahu. Ada ayat yang mengatakan bahwa ahli kitab Nasrani dan Yahudi juga apabila melakukan kebaikan dia akan masuk surga atau apa gitu. Ya. Ada itu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengcounter atau menjawab pertanyaan itu dari pluralisme? Coba tanya mereka, ayat itu timelinenya kapan gitu? Sebelum diturunkan Quran apa sesudah diturunkan Quran gitu. Itu yang tadi saya bilang. Ketika menjawab sebuah pertanyaan dari suatu ayat, kita harus tahu di ayat itu asbabun nuzulnya gimana. Gitu maksudnya. Kalau mereka ahli kitab sebelum diturunkan Quran beriman dan berbuat baik dan berbuat soleh, diterima nggak amalnya? Belum turun Qurannya. Gitu maksud saya. Tapi kalau udah turun Quran lain cerita gitu. Ya. Silakan, ada lagi? Diskusi aja kita nggak apa-apa. Gimana, Bu? Iya, jadi ada kisah nyata juga teman saya itu anaknya dari kecil gitu secara Islami, terus gedenya beriman,
akhirnya berpengaruh sekarang murtad alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ngobrol dengan Pak Ustadz ini nanti biar bebas dari ke Islam gitu. Saya minta sama Pak Ustadz tuh untuk memberikan pesan kepada orang tua bahwa anak-anak tuh harus ditanyain dia berteman dekat dengan siapa, karena teman itu berpengaruh. Betul. Kasih doa solihun ya. Karena nanti kan memang agama itu tergantung agama sahabatnya. Makanya untuk yang pada punya anak, kalau saya kodrol mendukung. Untuk yang pada punya anak, tolong ditanyain siapa, terus harus kenal gitu. Betul. Waktu dengan sahabat anaknya gitu. Jadi bisa dikasih tahu seperti itu. Memang betul Bu, itu memang sangat penting ya. Jadi orang tua juga harus mengenal teman-teman anaknya. Itu belum di medsos loh. Kalau udah di medsos gimana ngontrolnya? Ya kan? Kalau medsos urusannya kita hanya bisa mencegah. Tapi kalau udah terjadi, ngurusinnya udah susah. Kalau udah medsos. Karena medsos kan urusannya udah terjadi dulu baru kita tahu. Tapi kalau temen, kita masih bisa suruh anaknya datang ke rumah kita maksudnya. Orang tuanya juga bisa nanya, tinggal di mana, orang tuanya siapa dan segala macam. Ketahuan ini teman Kristen, nah berarti kita harus kasih tahu anak untuk hati-hati. Gitu. Karena caranya mereka tuh memang, aduh saya mau ngomong juga kadang nggak tega ya Bu ya. Ini entah bener entah enggak di dalam gereja. Tapi kejadiannya banyak. Mereka punya misi 4M Bu. Oh, bukan 3G lagi. 3G kan Belanda Pak, ke sini. Orang-orang yang sudah sekarang di sini, yang udah Kristen ini, sebagian ya, punya misi 4M Bu. Memacari, menghamili, menikahi, memurtadkan. Jadi banyak orang menikah, pura-pura masuk Islam, setelah sebulan, 2 bulan, atau sudah punya anak, mereka ke Kristen, ngancam istrinya. Lu gak mau masuk Kristen, cerai. Gitu. Nah istri biasanya yang biasa dihidupin sama suaminya, kalau istrinya nggak mandiri, otomatis lemah kan gitu. Ngikut gitu. Saya udah sering banyak istri-istri yang sudah cerai dari suaminya yang dulunya nikahnya Islam terus langsung balik Kristen lagi. Anak-anaknya sudah gede, udah umur belasan tahun. Ketika mereka sudah pisah baru balik Islam. Yang begitu banyak Bu. Jadi memang ya gimana ya. Di Indonesia aturan memang ada. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Menikah beda agama dilarang. Dan ke-6 agama yang di Indonesia pun semuanya melarang nikah beda agama. Tapi dari 6 yang melarang nikah beda agama ini, ada 2 yang bisa ngasih dispensasi Bu. Siapa? Protestan, Katolik. Bisa ngasih dispensasi gitu. Dispensasinya gimana? Bikin surat pernyataan, ya ada formulirnya khusus. Semuanya harus tanda tangan. Yang Katolik atau yang Protestan harus tetap Katolik atau Protestan. Kalau punya anak harus masuk Katolik atau masuk Protestan. Surat pernyataannya begitu. Itu diberikan dispensasi oleh gereja untuk nikah beda agama. Padahal Undang-Undang nomor 1 tahun 74 udah jelas. Kitabnya masing-masing juga udah jelas. Saya bisa bacain Bu di dalam kitabnya Kristen atau Katolik ayat yang melarang nikah beda agama. Bahkan tafsirnya lebih parah lagi. Ayatnya bunyi, janganlah kamu merupakan pasangan dari orang yang tidak percaya. Bagaimana orang yang dalam terang bisa dalam satu dunia dengan yang tidak percaya. Ayatnya Bu ya. Tafsirnya gimana? Tafsirnya mereka nggak boleh berteman karib, nggak boleh bermitra usaha, nggak boleh masuk golongan rahasia, nggak boleh berkencan, nggak boleh menikah. Tafsirnya kurang jelas apa coba? Ya memang sama kurang lebih dengan agama kita juga sama. Islam kita juga jelas gitu ya. Di Quran surat Al-Baqarah 221 udah jelas nggak boleh menikah dengan yang musyrik, baik yang laki maupun yang perempuan. Tapi ketika di Quran surat Al-Maidah yang dikatakan laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, di dalam Islam sendiri sekarang pandangannya gimana? Ibu bilang sekarang gitu. Tapi masih ada yang bilang boleh. Nah itu dia makanya. Kan pertanyaannya, masalahnya gini Bu. Yang dikatakan ahlul kitab itu
Ini definisinya ada yang beda-beda, tapi katanya jumhur ulama sudah menyepakati bahwa baik Bani Israel maupun di luar Bani Israel yang mengikuti agama mereka bisa disebut ahlul kitab. Itu. Padahal yang namanya ahlul kitab kan spesifik Bani Israel gitu. Namanya aja ahlul kitab gitu kan. Tapi kan ulama juga sudah menentukan bahwa yang di luar Bani Israel yang mengikuti agama mereka juga disebut ahlul kitab. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang gimana ya, Islam kalau udah dikit-dikit ke arah liberal boleh gitu. Bahkan belum lama ini, kira-kira 2-3 tahun ke belakang, malah ada sekelompok orang yang ngaku Islam malah memfasilitasi nikah beda agama. Nah, sampai begitu. Sampai akhirnya ketika viral, baru MUI-nya manggil-manggil istilahnya dari semua kalangan lah, merumuskan gimana supaya nggak boleh nikah beda agama. Jadi pada waktu itu di MUI saya mengikuti, diputuskan bahwa Kementerian catatan sipil dilarang mencatat pernikahan orang yang beda agama. Itu. Ya mudah-mudahan aja keluarga kita ya Bu ya terhindar ya dari hal-hal seperti itu ya. Karena banyak Bu yang datang ke saya, orang juga yang dulunya nikah beda agama. Entah yang suaminya Kristen, yang istrinya Islam atau terbalikannya. Ada yang datang ke saya, istri sama suami di depan saya malah ribut. Kamu kalau nggak mau masuk Islam kita cerai, ngomong depan saya gitu. Saya bilang ibu ngomongnya di rumah aja gitu. Kalau mau bicara Bible boleh. Akhirnya si ibu ini bawa suaminya ke tempat saya, buka Bible Bu. Datang pertama, pulang lagi. Datang kedua, pulang lagi. Datang ketiga, syahadat, alhamdulillah. Ya hal-hal seperti itu aja yang kita bisa bantu. Gitu. Nah itu semua kita bisa lakukan kalau kita tahu kristologi. Saya pernah kedatangan seorang pemuda ya Bu ya. Kerjanya di Pemprov DKI. Dia sudah ke masjidnya besar nih Pak, masjidnya besar nih. Dia bawa pertanyaan, kira-kira ada 20 pertanyaan. Dia tanya, dijawab sama ustadz yang ada di masjid itu, tapi ustadz ini menjawabnya hanya dari perspektif Islam. Gitu. Jadi si orang Kristen ini nggak bisa terima semuanya, karena yang dia tanya sebenarnya jawabannya bukan seperti itu. Gitu. Terus dia ke masjid lain, sama juga, karena yang jawab ustadz masjid. Gitu. Dia ke Mualaf Center juga, yang jawab kurang lebih ya sama. Alhamdulillah ketika dia ke tempat saya 20 pertanyaan, alhamdulillah saya jawab semua. Sudah saya jawab semua aja belum mau syahadat Bu. Belum. Karena di belakang dia kan ada urusan pekerjaan, urusan keluarga. Ya kan? Macam-macam itu yang bisa mencegah dia untuk masuk Islam. Dengan pendekatan yang ya istilahnya saya cuma nanya gini. Karena ketika orang Kristen datang, yang saya buka kan mereka dulu Bu. Ketika mereka sudah bisa dapat jawabannya, baru saya buka Quran gitu. Ketika di Quran saya bisa buktikan bahwa ini bukan karangan manusia, baru mereka mau beriman kan. Tapi ketika mau beriman, masalah keluarga menghambat, masalah karir menghambat dan sebagainya. Jadi mereka nggak berani masuk Islam. Saya paling cuma begini aja. Kamu emang yakin besok masih hidup? Sebelah gitu. Oh udah coba gitu aja. Dia dengan jujur bilang enggak gitu. Ya sudah kalau enggak, ketika sekarang kamu ada kesempatan beriman, kenapa kamu mesti menunda? Sebelah gitu. Sedangkan Quran sudah terbukti ini bukan karangan manusia. Mikir. Tapi saya gini, katanya. Katanya. Kalau sekarang saya masuk Islam, nanti kalau ternyata saya sudah masuk Islam, nanti saya punya pertanyaan yang nggak terjawab, bagaimana gitu. Berarti kan istilahnya belajar dulu atau daftar dulu gitu kan. Saya bilang, kalau kamu mau terdaftar menjadi seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, kamu daftar dulu atau belajar dulu? Daftar dulu. Ayo udah. Syahadat dulu gitu. Baru dia datengin saya malah dia baca syahadat duluan gitu. Gak pakai dituntun gitu.
Ya, ya seperti itulah ya. Itulah adalah memang yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita yang masih di luar Islam gitu. Oke, cukup? Tat? Jam 7 Jam 7 pas ya? kurang 5. Alhamdulillah. Kalau cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan nih Pak, insya Allah kita semuanya berdoa Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, semuanya orang-orang beriman, insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Itu saja yang bisa kita doakan. Semoga kita semuanya juga dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Akhir kata, saya juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau, tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa, silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek, banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 118888182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.